Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Dinda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan NIM 29022500005. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Iva Musrifah, SEMM. Untuk materi analisis laporan keuangan sendiri, saya membagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, apa sih laporan keuangan dan analisis laporan keuangan? Lalu, apa saja tujuan dari penggunaan analisis laporan keuangan? Serta metode analisis dari laporan keuangan sendiri. Lalu, teknik laporan keuangan yang mana akan berfokus pada analisis rasio keuangan. Kita masuk ke laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Menurut Aris Sugiono dan Edi Untung, laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi atau siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu dan jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk analisis laporan keuangan sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan untuk dalam bentuk rasio. Jadi, laporan keuangan dan analisis laporan keuangan biasanya digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini, pihak-pihak berkepentingan atau pengguna analisis keuangan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pemilik perusahaan itu. Dia biasanya menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai perusahaannya dan hasil dari yang diperoleh oleh perusahaan itu. Dia juga biasanya menilai posisi keuangan dan pertumbuhannya bagaimana. Lalu bisa juga sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang. Setelah pemilik usaha, kita ke bawah, manajemen perusahaannya. Biasanya di sini adalah manajer keuangan. Dia digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik. Lalu juga untuk mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan pengoperasional kegiatan di perusahaannya. Lalu dia juga bisa untuk menilai hasil kerja individu yang telah diberi tugas dan tanggung jawab. Ketiga, investor. Biasanya investor digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil dari perusahaan yang dimana dia kemungkinan akan menanamkan dananya dalam perusahaan itu. Lalu ada pemerintah. Biasanya pemerintah menggunakan analisis laporan keuangan untuk menghitung atau menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan itu. Lalu dia biasanya juga untuk melihat apakah perusahaan itu telah mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Setelah keempat itu, seorang akademik juga menggunakan laporan keuangan sebagai bahan informasi untuk para penggunaannya. Setelah penggunaan analisis laporan keuangan, kita juga harus tahu apa aja sih laporan keuangan itu, macam-macamnya. Ada laba rugi, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah analisis horizontal. Analisis ini menggunakan metode perbandingan laporan keuangan dalam beberapa periode sehingga perbandingannya akan dapat diketahui. Yang kedua ada analisis vertikal. Metode ini menghasilkan analisis dalam satu periode saja dan tidak mengetahui perkembangannya. Jadi analisis ini akan memperbandingkan antar akun pada laporan keuangan. Oleh sebab itu, yang akan diketahui hanya keadaan keuangan dari hasil operasi pada periode tertentu saja. Yang kedua, ada teknik dari laporan analisis keuangan. Yang pertama adalah analisis common size. Biasanya untuk menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan. Analisis ini berguna dalam memahami pembentukan internal laporan keuangan dan berguna untuk memperbandingkan antar perusahaan. Yang kedua ada analisis indeks. Analisis ini salah satunya digunakan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah
naik, apakah turun, atau tetap. Analisis ini dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan mendasar. Yang terakhir ada analisis rasio. Ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Analisis rasio keuangan seperti yang telah didefinisikan oleh Kasmir, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa rasio keuangan berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara rinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Setelah kita tahu apa itu rasio keuangan, kita akan masuk ke bagian rumus-rumus dari rasio keuangan. Di sini ada 4. Yang pertama, profitabilitas rasio. Perbandingan ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset, ekuitas, atau pengukuran dasar tertentu. Di sini dia ada 6 rumus. Yang pertama, net profit margin, biasanya untuk melihat penjualan penghasilan laba bersih. Ada gross profit margin, ada return on asset, ada return on equity, dividend payout ratio, dan retention ratio. Biasanya semua rumus ini memiliki tujuan tertentu untuk mengetahui dari analisis rasio itu. Setelah profitability ratio, kita akan masuk ke solvency ratio. Pada rasio ini untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kemampuannya dalam membayar hutang secara tepat waktu. Di sini dia ada 2 rumus, ada current ratio dan quick ratio. Ada activity ratio, biasanya digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktivitas yang dimilikinya, termaksud untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang telah dimilikinya. Ada beberapa rumusnya juga, sama seperti yang lainnya. Yang terakhir ada leverage ratio. Rasio ini untuk melihat jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan usaha jika dibandingkan dengan modal sendiri. Dari keempat, semua dari rasio keuangan memiliki tujuan masing-masing dalam menentukan apa yang ingin diketahui. Mungkin itu saja presentasi mengenai analisis laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.